Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain abadu. Wa musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina utai wong akeh amilu kang amal sapa ladina sayati ing pira amal Allah sumatabu moko nuli tobat sapa ladina roja'u tegese bali sapa ladina anha saking sayat mimba dia saking sause nglakoni sayat wa amanulan iman sapa ladina bilai kan Gusti Allah. Inna rabbaka sak temene pangeran sira mimba dia marine tobat ai taubat yang tobat iku lakofurun kene akeh ngapulahum maring aladina rohimun akalase bing aladina. Jadi orang kalau asalnya melakukan kejahatan, maksudnya dosa, bahkan kafir pun, musyrik pun, kalau setelah itu tobat dan iman kepada Allah, yang jelas ya taubatnya tidak mengulangi lagi ya taubat nasuha, maka Allah akan mengampuni orang tersebut dan akan memberikan rahmat. Ya, selain mengampuni, ya nantinya di akhirat akan mendapatkan ya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jelas taubatnya itu taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi ya berarti ya taubatnya kan tidak sungguh-sungguh ya. Kalau sungguh-sungguh setelah melakukan ya, tidak mengulangi ya. Walama sakatala alikane meneng anteng sakana tegese anteng an Musa saking Nabi Musa opo al-ghadabu muring-muring. Akhoda mongko ngalah sapa Musa al-waha ing pira-pira papan allati aqoha kang nibaake sapa Musa ing awah fi nuskhotiha iku ing dalem tulisane alwah aimat tegese barang nusikha kan den tulis oma ma fiha ing dalem alwah kutiba tegese den tulis apa ma hudan utai pitutu minan dola sang sesat warahmatun lan rahmat ladzi marang akeh hum kang utai alladina dirobim marang alladina iku yarhabuna wedi ya khofuna tegese wedi. Jadi Nabi Musa pada waktu dipanggil Allah untuk mendapatkan wahyu ya, mikot munajat itu kan sebelum pulang diberitahu oleh Allah, umatmu ada yang memfitnah dalam hati menyembah berhala. Ternyata umatnya memang mengikuti arahan dari Musa Samiri. Musa Samiri kan ahli sihir ya. Ya mungkin kaumnya Nabi Musa disihir, apa yang dibuat itu bisa bersuara, kemudian diberitahu nganut. Ya, utamanya ya orang-orang yang munafik aslinya dan orang-orang yang pikirannya tidak mau menggunakan ya secara sempurna ya. Setelah tidak marah-marah, tidak marah ke kaumnya dan tidak marah kepada saudaranya, maksudnya kepada Nabi Harun. Apa yang diletakkan ya atau dijatuhkan, kalau di Al-Quran kan dijatuhkan. Itu kan ada dua penafsiran. Setelah jatuhkan ada yang mengatakan diletakkan, ada yang mengatakan yang dijatuhkan pecah, macam-macam ya, karena tidak ada penjelasan yang jelas pecah atau tidak. Pokoknya setelah itu anteng gak marah. Setelah itu kan dia berdoa kepada Allah ya, supaya mengampuni, memberikan rahmat kepada dia dan kepada saudaranya, kepada Nabi Harun. Dan di dalam kitab tadi ada hudan, petunjuk mengerjakan ibadah kepada Allah yang benar, atau mungkin kalau dalam muamalah mana yang haram, mana yang halal kan gitu. Warahmat, dan memberikan rahmat bagi orang-orang yang ya orang yang
sungguh-sungguh ibadahnya, orang yang takut kepada Allah dalam hati, meninggalkan segala yang dilarang Allah dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Dia akan mendapatkan rahmat. Di dalam kitab itu ada petunjuk, ya. Tapi biasanya orang itu kan asalnya melakukan bebas, tidak ada aturan, satu saat diatur. Itu kadang-kadang orang kan menentang, ya. Apalagi orang yang munafik, yang kelihatannya di luar mengikuti, tapi di dalam malah menentang, ya. Itu yang sulit untuk memberantas, ya. Kalau orang luar seperti negara itu kalau dijajah orang luar kan cara mengusirnya gampang. Seperti kalau zaman Rasulullah, perangan dengan orang kafir kan gampang. Kalau merangi hawa nafsu kan ya sulit, menempel di orangnya masing-masing. Negara jika begitu merangi penjajah gampang karena orangnya emang datang. Nah, kalau yang menyusahkan rakyat temannya sendiri kan ya repot. Maksud ini temannya diusir kan, wong tempatnya di situ. Hanya mengubah perilaku itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Sulit. Wa udhilalan dan lebokake apa lamul almabun litakodim ka melbuni. Kalau oleh ini maksudnya hum lirobihim yarhabun. Lirobihim yarhabun. Itu kan ada lamnya, lirobihim yarhabun. Tidak hum robahum yarhabun, tapi hum lirobihim yarhabun. Mengapa kok diberi lam di sini di tafsir ini? Karena mendahului fiilnya, ya, mendahului kata kerjanya kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Watarola milih sapa Musa Nabi Musa koma ing kaum Nabi Musa mingkomi saking kaum Nabi Musa sabi ina wong pitumbruk apane rojulan wong lanang miman saking wong lam yakbud kang gak nyembah sapa man alijla ing bedet. Jadi Nabi Musa disuruh Allah untuk mengumpulkan 60 orang, yang jelas 60 ya orang pilihan, ya. Tidak semua orang, ya. Di sini ditafsiri orang yang tidak tersangkut menyembah berhala. Berarti ini perintah ini setelah kasus orang menyembah berhala kan gitu. Tapi ada yang mengatakan, nah ini sama saja. Namanya kan, ya memang suratnya beda, penjelasannya kan hampir sama, ya. Maka ada yang menafsiri doai sama saja, ya. Yang di ayat lain ada yang mengatakan beda, ya, mikotnya beda, munajatnya beda. Ada yang mengatakan ya sama wal alam. Pokoknya yang jelas ya Nabi Musa mengajak 70 orang, diajak ke Gunung Turisina, ya, untuk munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Limikotina maring waktu ingsun ail waktu tegese waktu alladzi warna kang janji ingsun ing Musa fidyanihim kan nekake tapin fihi ing dalam waktu. Jadi mengajak kaumnya, ya ikut mikot munajat di tempat situ, ya. Bahkan ya disuruh puasa, ya. Makanya sekarang ini kan ada orang yang kadang-kadang ya mungkin menggunakan seperti ini, ya, bertempat suatu tempat seperti orang tapa gitu, ya. Ya orang yang nganggur, ya. Kalau orang pekerja kan tidak mungkin, ya, melakukan semacam itu kalau orang biasa. Ini kan karena Nabi ya untuk menyebarkan agama, ya diikuti, ya, karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Liyata diru gawe alasan. Sopo sabin
utawa njaluk donga ya min ibadati ashabihim saking ibadahe koncone sabin al ijla ing dat. Di sini diundang oleh Allah Nabi Musa disuruh mengajak 70 kaumnya, di situ minta maaf kepada Allah atas perbuatan ya orang-orang yang menyembah berhala. Karena dijelaskan di dalam tafsir itu yang menyembah berhala itu ternyata mayoritas, bukan hanya sedikit banyak ya. Makanya ini mengajak orang yang tidak terpengaruh menyembah berhala, yang untuk munajat kepada Allah, minta kepada Allah supaya temannya yang menyembah berhala diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kan munajatnya tentang syafaat, bukan munajatnya tentang menerima wahyu ya. Fakharaja maqamatun Nabi Musa bihim kelawan sabin, maka ya karena diajak Nabi Musa kemudian budal berangkat ya ke Gunung Turisina. Palama khotat alika ngenani natrapi ing sabin operator lindu azal keselindu asal tengkang kuat. Tadi suatu saat di situ ada gempa ya. Nah, karena gempa ya orang-orang pada mati ya. Gempanya dahsyat. Di ayat lain kan soikotu. Nah. Ini gempa kalau di ayat lain beledek. Tapi ada yang mengatakan gempa dengan beledek sama, maksudnya sama. Mungkin kalau dianggap sama kan mungkin beledek dulu baru ada gempa kan gitu, kalau dianggap sama mungkin kan gitu. Ini ya karena tidak ada penjelasan yang 100%, makanya ya mufasir beda. Kala ngendika sapa Nabas li annam qausab ikulam yuzayilu ora misa sapa sapin kaumahum ing kaume. Mengapa kok sampai di situ kena gempa? Ini yang dulu itu kena beledek karena minta ditunjukkan Allah. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa kalau ditunjukkan kepada Allah karena mendengar ya. Kali ini beda alasannya. Ada temannya menyembah berhala kok gak dilarang misalnya begitu. Tapi ya mungkin saja tidak, atau mungkin saja melarang. Kalau jawaban dari Nabi Harun ya mungkin saja dilarang, tapi dia kan mengatakan mereka itu hampir saya membunuh saya. Berarti kan ya dilarang, tapi dia kan ya gak mampu karena banyak, dan Nabi Harun mungkin orangnya bukan ya orang yang tidak gagah perkasa seperti Nabi Musa, atau mungkin orangnya modenya lemah gitu. Akibatnya umat yang atau kaum yang dipengaruhi oleh Musa Samiri kokoh menyembah berhala, tidak mau diberitahu oleh Nabi Harun. Ina batu arikan nyembah sapa kaum al-Israel. Jadi orang yang 70 diajak Nabi Musa ke mikot munajat untuk meminta syafaat dari Allah supaya yang menyembah berhala itu diampuni. Dia di situ mendapatkan gempa yang sangat dahsyat, akibatnya mati. Karena ini diberi alasan oleh Ibn Abbas, mengapa kok kena gempa walaupun dia tidak bersalah. Beda yang pada waktu minta ditunjukkan Allah itu kan dia minta, makanya dapat beledek. Ini diberi alasan temannya begitu kok tidak diberitahu, makanya dia mendapatkan peringatan dari Allah, yaitu berupa gempa ya. Olah ngendika sapa Nabi Musa wahum iku ghairil ladina sa'alu. Olah ngendika sapa Ibnu Abbas hum utai kaum
Utawi sab'in ya iku waralatin sa'alu kang nyuwun sapa sab'in ariyata ing ru'yah. Ibnu Abbas mengatakan orang yang kena gempa ini itu beda dengan orang yang kena berdek pada waktu meminta ru'yah kepada Allah, meminta bisa melihat kepada Allah ya. Wa khodatmu so'ikatu angkono prabi ing kaum apa so'ikatu tidak berdek, maksudnya ya sab'in yang minta ditujuk Allah kan kena berdek, ini kena apa namanya gempa ya. Beda, sama-sama sab'in tapi yang satu kena gempa, yang satu kena berdek, yang satu minta ditunjukkan Allah secara langsung, yang satunya karena membiarkan temannya menyembah berhala. Kala ngendika sapa Nabi Musa, Robido pengen lausi talangkal sapa jenengan ahlak tahum mongko ngrusak tuan ing sapin mengko bisa durunge metu ing ai kopri kuruja sun bim klan sapin. Jawaban Nabi Musa setelah tahu orang yang 70 yang disuruh Allah untuk mengajak ke Gunung Turisina untuk minta syafaat kepada temannya yang menyembah berhala, di situ kena gempa mati kabeh. Nah, katanya Nabi Musa, kalau gitu ya dulu saja sebelum berangkat sini silakan dibunuh, dimatikan semua ya Allah, dan juga saya kan gitu ya. Tidak usah diajak ke sini ya. Liu ayina supaya nyatake Bani Israel dalika mengkono hilak ya walayat tahamuni lan olah saat itu Bani Israel tadi ya silakan dulu sebelum berangkat itu dimatikan saja dan saya ya, supaya apa ya, salah dugaan ya, jangan-jangan diajak malah mati kan diprotes ya, uang itu kan orang kan beda begitu, padahal ini bukan Nabi Musa ya Allah ya, tapi kan ya tidak percaya ya, apalagi orang-orang yang munafik malah membuat kisruh ya. Wa ya lan ingsun tadi ya silakan saja sebelum berangkat kata Nabi Musa, kaum itu orang 70 itu dan saya dimatikan saja. Nanti kalau pas mati saya pulang sendiri ya orang-orang menduga yang gak beres ya. Saya ini bagaimana kok mengajak orang munajat kok malah meninggal semua, tewas semua ya. Atulikuna apa to merusak tuan ing ingsun bisa bima fa'ala subhanahu sebab oleh ngelakoni wong bodoh minasa ingsun. Ini kan pertanyaan yang apa ya, merendahkan diri supaya Allah belas kasihan. Apakah Allah merusak orang-orang dari golongan kita, maksudnya kelompoknya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, orang-orang itu kan bodoh, wong gak ngerti. Utamanya yang paling mudah itu alasan orang tak tahu, walaupun ya mungkin saja ya ada yang tahu, tapi orang yang ngeyel ya, orang dianggap saja tidak tahu. Ngeyel kan walaupun tahu tidak mau berpikir yang sejernihnya, kan akibatnya dianggap saja tidak tahu, goblok. Istihamu istitofin utawi iki hamzah atulikuna. Istiham pertanyaan sing ya merendahkan diri ya, supaya Allah memberi belas kasihan. Aila tuadibna kese sampun nyiksa jenengan ingsun bidambi waine kan dosa-dosa. Ya jangan sampai menyiksa kita yang 70 ini kan tidak ikut berdosa ya. Padahal perbuatan selain orang itu gampangane. Ojo nyiksa si A padahal yang berbuat si B, walaupun si A dengan si B itu mungkin ya sak koncone kan gitu, sak keluarganya. Hiya mahya ora ono fitnah alfinat allati waqantu biha allati waqa kang tumbian dan apa subhau wong bodoh pirang bodoh iku illa fitnatuka kejaba fitnah ibtila uka coba sira.
Fitnah dalam arti ya orang melakukan hal kejelekan itu kan sejatinya juga ujian dari Allah ya. Apa yang jadi kerentek orang yang dilakukan aslinya ya secara mutakid ya pasti ditentukan Allah. Semua itu kan cobaan dari jenengan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semaunya sendiri dan bukan tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Tudilu nyasarake tuan biya klan fitnah man wajata tasawukan ngersakake jenengan ki dalam nasarna wong. Ya dengan fitnah itu jenengan bisa menyesatkan orang. Watadilan nudaken man ing wong, watadilan nudaken tuan man ing wong tasau kang karep sapa jenengan kita yang nudaken. Jadi dengan fitnah bisa menyesatkan orang, bisa menunjukkan. Maksudnya ini kan untuk menunjukkan ya, ada Musa Samiri yang menggoda orang supaya orang menyembah berhala. Ini kalau di ayat ini. Tapi kalau bagi kita ya, ini kan menunjukkan, ini kan kalau di ayat ini orang yang taat dalam hati tetap menyembah Allah dan orang yang maksiat dalam hati ya kufur kepada Allah. Kalau dalam hati tingkah laku kita ya, ini kan kalau kokoh ya tetap tidak melakukan kejahatan. Kalau mudah ya akibatnya melakukan kejahatan. Ini untuk menunjukkan siapa yang kokoh imannya, siapa yang kokoh ya pendiriannya. Yang mudah tersesat jadi pendiriannya ya tidak kokoh ya, terombang-ambing. Kalau bukan masalah keyakinan ya harta benda mungkin yang menyebabkan kita berdosa ya semua kenikmatan duniawi ini yang bisa menggoda kita untuk melakukan ya kerusakan dalam hati, amal yang melanggar agama. Anta utai jenengan iku waliuna kang merentai ingsun ngutawali umurina kang merentai pura-pura perkara ingsun. Allah panjenengan yang mengatur segala sesuatu yang ada pada diri kita ya. Kita nganut ya walaupun kita punya pemikiran untuk melakukan, tetapi sejatinya ya tetap Allah yang mengatur, tidak bebas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Papir mongko panjenengan ngapura liana maring ingsun warham lan panjenengan welasi ingsun pantau tepan iku kharra haifirin luwe api-apike zat kang ngapura. Ya silakan jenengan maafkan, silakan jenengan beri rahmat ya. Yang asalnya salah tobat, yang asal-asal tadi mengulangi lagi. Dan panjenengan dan Allah lah zat yang sebaik-baik, zat yang memberikan maaf. Tidak ada yang melebihi. Ini kalau dibandingkan selain Allah ada yang memaafkan dalam arti dinisbatkan, walaupun maaf selain Allah itu kan ya dari Allah ya. Kalau diartikan lebih baik berarti ini selain Allah ada yang memaafkan. Kalau diartikan ya tidak lebih baik ya semuanya Allah yang memaafkan, berarti khairun artinya tidak lebih ya, maksudnya ya hanya Allah lah ya yang bisa memaafkan segala kesalahan pada hambanya. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu bil robah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rabbi jinilma warzuqni fama rabbi surahli sadri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.